Maka kita jangan takut, karena seorang penuntut ilmu itu sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kalian ini sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka kita kalau belajar jangan malas. Setuju tak? Agar kita dapat memperoleh ilmu, kemudian kita keluar dari sini bisa mengamalkan ilmu kita, bisa bermanfaat ilmu kita di kampung kita, di masyarakat kita, ya. Makanya kita benar-benar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, jiddan bijidin, dengan sungguh-sungguh, jangan malas. Sekolah jangan sering Ada yang bolos di sini, sekolahnya ada? Ada dah? Nah inilah, cak mana wong tua kita, ya? Kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita, namun kita malas-malasan belajar. Kita ingin menyenangkan hati bapak kita, kita ingin menyenangkan hati ibu kita, namun kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ada dah di sini? Ada dah yang itu? Ada dah? Ada? Ada dah? Nah mulai sekarang kita perbaiki diri kita, ya. Kita introspeksi diri kita, perbaiki diri kita, jaga akhlak kita dengan guru kita, jaga akhlak kita dengan orang tua kita, ya. Jangan menjadi murid, jangan menjadi siswa yang kurang ajar dengan gurunya. Jangan menjadi siswa yang kurang ajar dengan ustadznya, ya. Ada tak di sini seperti itu? Murid yang kurang ajar dengan ustadznya, ada tak? Ada tak? Ada tak? Alhamdulillah, ya. Ini. Jaga akhlak, ya. Karena apa? Mereka adalah guru-guru kita, ilmu kita akan bermanfaat kalau kita menghormati mereka. Ya, karena kita mendapatkan doa dari guru-guru kita, ilmu sedikit, tapi karena akhlak kita baik, karena akhlak kita bagus, maka kita akan mendapatkan doa dari guru-guru kita, dan ilmu yang kita peroleh walaupun sedikit itu akan bermanfaat kelak di masyarakat kita. Setuju? Setuju dah? Ya, makanya jaga sopan santun, jaga akhlak, ya, kepada guru-guru kita, hormati mereka, ya. Jangan sampai menjadi murid yang kurang ajar, ya, sehingga ilmu kita itu tidak bermanfaat. Percuma kita memiliki ilmu yang banyak, memiliki ilmu yang tinggi, tetapi akhlak kita rusak. Akhlak kita rusak artinya tidak bermanfaatlah ilmu kita tersebut. Jadi yang terpenting itu akhlak kita, tingkah laku kita, ya, cara menghormati guru-guru kita, menghormati orang tua kita. Makanya jadilah kita seorang pelajar, atau jadilah kita seorang pendengar, dan janganlah kita menjadi orang yang keempat yang akan binasa ini, ya. Karena apa? Seorang penuntut ilmu itu sungguh luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu sesaat itu lebih baik daripada sholat semalaman. Kita belajar satu bab dari ilmu pengetahuan itu lebih baik kita daripada sholat 100 rakaat. Ya. Jadi kita harus semangat menuntut ilmu itu. Ya. Waktu harus kita pergunakan sebaik-baiknya.
Ada kesempatan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Makanya kata Nabi, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nah ini, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Lagi ada kesempatan kita untuk belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya, kita sehat, ya, karena kalau sudah sakit kita juga tidak akan mampu untuk belajar. Ya, ini dua nikmat ini sering kita melupakan, nikmat sehat dan nikmat kesempatan ini. Kalau kita baca sejarah para ulama-ulama kita, ya, begitu mereka antusias menuntut ilmu, mereka belajar ilmu dengan luar biasa, bahkan tidak ada waktu pun untuk berbicara, untuk ngobrol. Kalau kita kan banyak ngobrolnya, betul lah? Betul lah? Ya. Kalau kita ini banyak ngobrolnya, bukan belajar. Tetapi kalau zaman dulu para ulama-ulama kita terdahulu, mereka kadang-kadang jarang keluar rumah. Mereka menuntut ilmu, menulis ilmu, membaca ilmu, ya. Itu ulama-ulama zaman dahulu. Ya. Mereka menulis kitab beribu-ribu lembar. Ada yang sehari itu 40 lembar bisa ditulisnya oleh ulama kita zaman dahulu. Ya. Ada mereka yang setiap hari membaca 12 pelajaran seperti Imam Nawawi. Ya. Membaca 12 pelajaran dari kitab-kitabnya dibaca selama sehari tersebut, diulang-ulangnya. Ada yang membaca hadis, diulang-ulangnya 50 kali membaca kitab tersebut. Satu hadis diulang-ulangnya 50 kali. Makanya kita kalau ingin hafal dari kitab Allah atau hadis-hadis Nabi, pelajari dan kita baca ulang-ulang. Ya, jangan hanya dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian besoknya kita lupa. Betul lah? Contoh ulama-ulama dulu, mereka menghafal satu hadis, mereka ulangi sampai 50 kali, bahkan sampai 100 kali mereka ulang-ulangi hadis tersebut. Satu hadis cuman. Makanya hafalan mereka melekat dalam otak mereka, tidak hilang-hilang. Ini. Makanya kalau kita pengen hafal, untuk menghafal suatu ilmu, kita kalau ingin menghafal suatu ilmu, kata Nabi, hendaklah kita melakukan sholat 2 rakaat setiap malam, minimal 2 rakaat. Ya. Minimal 2 rakaat semalam, kita sholat 2 rakaat itu jangan kita tinggalkan. Sanggup tak? Sanggup tak? Sholat 2 rakaat setiap malam, sanggup tak? Sanggup, ya, sanggup. Kita seorang santri, kita seorang pelajar. Kapan lagi kita, ya, kalau sudah keluar, misalkan sudah di masyarakat, kita tidak mungkin kadang-kadang sempat, ya, untuk berbuat ini, berbuat itu, menuntut ini, menuntut itu. Kesempatan kita di pesantren inilah kita untuk benar-benar menuntut ilmu, ya. Jadi kalau kita ingin menghafal suatu ilmu, hendaklah yang pertama kita sholat 2 rakaat, jangan kita tinggalkan dalam setiap malam itu, minimal 2 rakaat. Kalau lebih, alhamdulillah. Kalau lebih. Lalu yang kedua, hendaklah kita itu makan dengan tujuan niat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu yang ketiga, hendaklah kita memang benar-benar bertakwa, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi.
sembunyi, ya. Kemudian bersiwak, menggosok gigi, ya. Itu kalau kita ingin menghafalkan suatu ilmu, apabila ingin kita melekat ilmu kita tidak hilang-hilang, misalkan, ya, belajar sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Kalau sudah kita terjun di masyarakat, tidak lagi sempat lagi kadang-kadang kita membaca lagi, tidak sempat lagi kita melihat buku karena kesibukan kita, ya. Karena disinilah kita memahami, ya, pelajaran agar memang benar-benar bisa melekat dalam otak kita dan dalam hati kita, ya. Kita amalkan ilmu kita, kita aplikasikan di dalam masyarakat kita terdahulu, ya. Ini. Jadi kalau kita memang benar-benar bertujuan, ya, menuntut ilmu, ya. Ini peringatan Isra wal Mi'raj, ya. Di mana peringatan Isra wal Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya. Itu Isra wal Mi'raj, di mana beliau dipertemukan di langit yang pertama dengan bapak moyang kita, siapa? Nabi Adam alaihi salam. Di mana Nabi Adam apabila dia menengok ke kanan, dia tersenyum, dia tertawa. Tetapi apabila dia menengok ke arah kiri, dia menangis. Ya, ini melihat anak cucu beliau, bahwa yang dilihat di sebelah kanan anak cucu beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu menengok ke arah kiri, dilihatnya anak cucunya yang masuk ke dalam neraka. Berangkat lagi Nabi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Berangkat lagi ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ya. Berangkat lagi ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Khidir. Nah, ini gawat ini. Wah, tidak pernah baca sejarah berarti, ya. Nah, inilah perlu kita belajar. Jadi Isra wal Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Kemudian di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Siapa? Langit keempat, siapa? Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi siapa? Wih, Nabi Muhammad. Siapa yang sedang berjalan, saudaraku? Yang sedang berjalan, diperjalankan oleh Allah itu Nabi Muhammad. Ngapa ketemu dengan Nabi Muhammad itu? Sampai mana tadi? Langit ke berapa? Keenam. Berjalan lagi, bertemulah di langit yang keenam dengan Nabi Musa. Nah, benar tuh.
Berjalan lagi ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Nah itu di langit yang pertama bertemu dengan Nabi A. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi I. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yu. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Id. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi H. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Mu. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ib. Nah, itu hafalkan. Ya. Hadis itu riwayat Imam Bukhari. Ya. Hadis. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Bukan Bukhari Banten 4, bukan. Ya. Ada nama Bukhari, ada. Bagus namanya Bukhari. Ya. Ya. Jadi Imam Bukhari itu adalah periwayat hadis yang terkenal. Ya. Ini bagus namanya Imam Bukhari, Imam Bukhari. Karena Bukhari ini adalah periwayat hadis yang terkenal. Orang mana Bukhari? Wong 8 dulu. Wih. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari itu orang Rusia. Nah, itu bukan pelaju. Pindah pelaju jadi. Itu. Ingat. Makanya Presiden Soekarno ketika diajak untuk bertemu dengan presiden dulu di zaman dulu, ya, beliau tidak mau, ya, sebelum keinginannya dilaksanakan. Presiden Soekarno minta dicarikan makamnya Imam Bukhari. Ya. Nah, itulah sekarang kuburannya ada. Ya. Siapa yang berjasa adalah Presiden Soekarno. Itu berjasa menemukan kuburannya Imam Bukhari. Itu karena prakarsa presiden kita, presiden yang pertama. Siapa namanya? Presiden Soekarno. Kalau presiden yang kedua? Soeharto, ya. Presiden yang ketiga? B.J. Habibie. Presiden yang keempat? Abdurrahman Wahid. Presiden yang kelima? Presiden yang keenam? Presiden yang ketujuh? Presiden yang kedelapan? Kalian semua. Cuman sayang jadi presiden tidak semuanya jadi presiden, cuman satu orang. Tapi mudah-mudahan kalian ini ada salah satu yang akan menjadi presiden, yang akan menjadi menteri. Tapi jangan seperti menteri agama sekarang ya. Wong edan itu mah. Jangan seperti menteri agama. Ya. Ya. Wong azan tidak boleh kuat-kuat ya. Betul lah. Kalau suara azan terdengar di masjid, suara azan terdengar di musola, kata Nabi, setan itu lari terbirit-birit, setan itu lari terkentut-kentut. Itu kata Nabi. Nah. Berarti yang tidak boleh azannya kuat-kuat berarti bapaknya berarti imannya lemah. Makanya
Pernah Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah makhlukmu yang paling engkau benci di muka bumi ini?" Dijawab oleh Allah, mereka adalah orang yang hatinya takabur. Tahu dah takabur? Sombong. Jangan jadi orang sombong, merasa pintar sendiri, merasa kaya sendiri, berduit sendiri. Apa maning? Apalagi? Terus. Ya. Nah itu. Itu mau tuh urusan santri kalau bagi bagi. Ya itu. Iblis, apa yang dia lakukan cuman kesalahannya satu. Ya. Iblis itu kan dulu menguasai malaikat dunia. Ya, jadi para malaikat dunia itu dipimpin oleh iblis yang namanya Azazil. Nama iblis itu namanya Azazil. Ya. Ada nama Azazil? Kata, kalau ada berarti iblis. Epi bukan Azazil. Ya, tuh. Ya. Kesalahan iblis itu cuma satu, karena dia merasa sombong. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada Adam. Nah ini. Kenapa Nabi Adam ditinggikan dari para malaikat? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni. Terus apa? Bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu, tidak hafal. Itulah kalau lupa ini. Ini tidak pernah menggosok gigi nih. Nah. Tidak pernah bersiwak ini, berarti sering lupa ini. Ya. Nah, itulah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Allah itu meninggikan Nabi Adam alaihissalam di antara malaikat-malaikatnya karena Nabi Adam memiliki ilmu. Makanya pengen derajatnya tinggi, maka kalian belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian mendapatkan ilmu. Kalau sudah punya ilmu, maka rezeki akan datang sendiri. Itu kalau sudah punya ilmu. Nabi Adam ditinggikan derajatnya, manusia ditinggikan dari para malaikat karena Nabi Adam memiliki pengetahuan, karena Nabi Adam memiliki ilmu, mengetahui benda-benda tersebut, sedangkan malaikat tidak mengetahui nama benda ini, benda itu, apakah ini namanya unta, apakah ini namanya gayung, ya. Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama benda-benda tersebut sehingga ditinggikan derajatnya dari para malaikat. Kita kalau pengen ditinggikan derajatnya oleh Allah, kita juga harus menguasai ilmu apa saja, yang penting ilmu itu bermanfaat. Ya.
Jangan disangka ilmu umum tidak bermanfaat. Bermanfaat kalau kita memakainya benar-benar di jalan Allah. Ini kalau kita memang benar-benar niatnya karena Allah. Jadi benar-benar belajar dengan Nah ini. Jadi yang terpenting terus dah terus. Terus dah. Yang terpenting kita dalam memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah tentang salat. Ya. Jadi kalau azan kita dikumandangkan, maka kita harus bersegera melakukan salat. Ada yang tidak salat di sini, ada dah? Ada dah? Happy? Ada yang tidak sholat. Anak-anak santri tidak sholat. Terkecuali kalau anak perempuan lagi men. Kalau anak laki-laki ada men dah? Hati ya? Ada. Madi wajib mimpi berarti. Ya. Nah, makanya keuntungan ruksoh bagi kaum wanita, mereka kalau sedang mencret, ya, itu diberikan keringanan, tidak boleh melakukan sholat seminggu, ada yang seminggu, ada yang 3 hari, betul lah, betul lah, ada yang 2 minggu, ya, itu diberikan keringanan, tidak harus dikodok, ya itu. Tapi kalau yang laki-laki tidak ada alasan, ya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah, perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat nanti tentang sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain pun akan baik. Kalau sholatnya buruk, maka amal yang lain pun ikut Makanya kelak di hari kiamat nanti, pernah Nabi itu diperlihatkan dalam Isra wal Mi'raj itu, dalam Mi'raj tersebut diperlihatkan oleh Allah bahwa ada seorang laki-laki, ada kaum wanita dan kaum laki-laki yang dipukuli kepalanya sehingga keluarlah otak mereka. Ya. Otaknya keluar dipukul oleh para malaikat itu. Ya, sampai mengalir seperti sungai otaknya tersebut. Ya. Diperlihatkan oleh Allah dalam Mi'raj Nabi ini di langit itu tentang orang yang dipukuli, ya, dengan alat tersebut sampai otaknya keluar. Siapa mereka? Bertanyalah Nabi kepada malaikat Jibril, siapakah mereka ya Jibril? Mereka adalah orang yang sholat tidak tepat waktu. Nah, hati-hati, sholat harus tepat waktu. Jadi sholatnya tidak pada waktunya. Ya, nanti kelak di hari kiamat nanti itu kepalanya dipukul dengan martil sampai otaknya keluar, ya, sampai keluar. Hati-hati, makanya kita harus laksanakan yang namanya sholat. Jadi harus belajar sungguh-sungguh, ya. Apalagi kita sekarang ini berada di pesantren ini, harus benar-benar belajarnya dengan sungguh-sungguh. Cara bacaan sholat harus sesuai dengan yang diajarkan ya. Cara mengangkat tangan harus sesuai dengan yang diajarkan ya, itu. Kalau mengangkat tangan itu sunnah apa rukun? Mengangkat tangan sunnah, ya.
Yang rukun itu takbiratul Allahu Akbar. Kalau tangan mah itu sunnah. Kalau tangannya mau ke situ, ya, nak ke diam baik atau nak ke sana, kan ada. Oh, Allah, ada macam-macam, ya, macam-macam tangannya. Itu jangan dipersoalkan, karena mengangkat tangan ini adalah yang wajibnya, yang rukunnya adalah takbiratul ihram. Bacaan iftitah Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini itu adalah sunnah apakah yang wajibnya adalah suratul Makanya kita harus belajar benar-benar suratul Fatihah itu supaya benar, karena itu adalah wajib, karena itu adalah Kalau bacaan ayat itu adalah sunnah. Kalau bacaan ayat, kalau bacaan surah itu adalah ya. Kemudian pas ruku, bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu apa sunnah apa Nah inilah galak ngeyel ini. Bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu adalah yang rukunnya adalah rukunya itu. Ya. Itu yang rukun. Maka kita belajar. Ya. Belajar sholat, bacaan sholat. Jadi yang rukun itu adalah rukunya. Kalau bacaannya itu adalah sunnah. Kasarnya tidak dibaca pun sah sholat kita. Betul lah? Itu. Makanya kalau imam sudah tegak, ikut langsung imam. Walaupun bacaannya kurang menjadi 3 kali misalkan. Ya itu. Karena itu adalah sujud. Bacaan subhana rabbiyal a'la. Sunnah apa rukun? Yang wajibnya, yang rukunnya adalah sujudnya itu. Sujudnya itulah yang rukunnya. Ya, makanya benar-benar sujudnya, benar-benar rukuknya, agar kita sholat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah amalan yang terpenting. Ya, ini. Jadi ini termasuk tadi adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah, yakni orang yang takab. Lalu yang kedua adalah orang yang imannya yang keyakinannya lemah. Lalu yang ketiga adalah orang yang lisannya kasar. Ya, lisannya kasar, ngomong galan nyakiti wong. Hati-hati. Ini adalah makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang terakhir adalah orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Ya, ini adalah orang yang dibenci oleh Allah. Ya, makanya hati-hati. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Ati Allah wa atiur Rasul. Anishkur li wali walidaik. Ya, dirikan salat dan tunaikan zakat. Kita melakukan salat tapi tidak membayar zakat, maka salat kita tidak ada nilainya. Ya, makanya harus zakat. Kembali dengan zakat, siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat? Siapa? Ada Ada berapa golongan? 8 Dalam surah apa? Al-An'am. Surah atau Nah, itu baru ingat baru.